Bapak Ibu sekalian, program BPJS yang dicanangkan oleh pemerintah itu baik, asuransi kesehatan itu baik, tapi semua itu sifatnya adalah kuratif. Dan dulu waktu saya masih praktek di salah satu klinik dan rumah sakit di Semarang, kalau saya praktek dari jam 7 sampai dengan jam 2 di UGD, itu menangani pasien 60 sehari itu sudah lelah, Pak. Terus terang sudah lelah ya. Kemarin saya berkunjung ke beberapa rumah sakit ya, dan di sana ada beberapa teman saya yang masih berpraktek di salah satu UGD di rumah sakit. Beliau curhat kepada saya kalau dia bekerja setiap hari harus minimal menangani 150 pasien, Pak. Jadi jangan kaget, Pak, jangan salahkan dokter kalau dokternya sering merengut, Pak. Ya, jadi Bapak datang itu, bahkan kalau kemarin saya ke salah satu rumah sakit swasta di Depok, itu jam 3 sore saya berkunjung ke sana, itu antrian masih panjang itu. Ya, Bapak bisa bayangkan ya, 150 pasien yang harus dilakukan pemeriksaan. Apakah dokter ini melakukan pemeriksaan secara teliti? Ya tentunya tidak, Pak. Ya, bahkan Bapak datang belum duduk aja udah resep sudah jadi ya, Pak. Mohon maaf ya. Di sini tadi saya mendengar ternyata ada kawan saya satu angkatan ya, Ibu Dokter Neti ya. Alhamdulillah ada di sini, sudah lama gak ketemu ya. Ini ada satu angkatan saya. Ya mungkin seperti itu adanya ya. Jadi yang paling penting adalah mencegah, tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Oke, itu jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Lalu jawaban terakhir, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan ketiga, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sehat di sini? Sehat. Insya Allah sehat ya. Pernah pusing, Pak? Enggak pernah pusing ya, Pak? Oke. Oke. Pusing, vertigo, migrain, lalu turun ke bawah di dada yang kita sering rasakan, sesak, batuk, nyeri dada, turun lagi ke bawah di perut, kita keluhannya apa, Pak? Jangan kebalik, Pak, perut saya pusing itu salah ya. Kalau perut apa keluhannya, Pak? Kembung, mual, oke, sendi-sendi nyeri. Pertanyaannya itu penyakit bukan, Pak? Itu penyakit bukan? Bukan, Pak. Itu alarm tubuh kita. Simptom, gejala yang dikeluarkan oleh tubuh kita memberitahu sepemilik tubuh. Ibarat kata gedung ini, masjid ini ada alarm kebakaran contohnya. Ada, Pak? Tidak ada. Oke, kita anggap ada lah. Kita anggap masjid ini ada alarm kebakaran. Fungsinya buat apa, Pak? Ya tentunya kalau alarm kebakaran akan berbunyi sirenenya kalau ada api, betul ya? Nah sekarang begini, Pak, kalau suatu saat alarm masjid ini bunyi, alarm kebakarannya bunyi, apa yang Bapak lakukan sebagai pengurus masjid atau sebagai yang tinggalnya dekat masjid? Apa yang Bapak lakukan? Mencari sumber api. Setelah ketemu, ya dimatikan kalau masih kecil, tapi kalau sudah mulai besar ya panggil warga, panggil pemadam kebakaran supaya mematikan itu api. Tetapi yang Bapak lakukan, suatu saat alarmnya bunyi, tapi Bapak tidak mencari sumber apinya, tapi Bapak mematikan alarm, sikring alarmnya Bapak matikan, lalu Bapak tidur lagi pulang. Apa yang terjadi, Pak? Ya, masjid ini kebakaran habis. Begitu juga dengan tubuh kita, Pak. Di saat alarm pusing kita muncul, kita sering matikan alarm tersebut dengan obat-obat analgesik, dengan obat-obat pereda nyeri. Di saat alarm asam urat kita muncul, kita minumnya piroxicam, allopurinol. Sekali lagi saya tidak melarang Bapak Ibu meminum obat tersebut. Tapi yang terjadi, jawaban ketiga, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ketahuannya sudah terlanjur parah. Ini yang terjadi. Survei saya di Rumah Sakit Darmais beberapa tahun yang lalu, ternyata hampir 70% pasien yang berobat kanker di rumah sakit tersebut sudah stadium minimal 3, Pak. Kenapa, Pak?
Kenapa sudah stadium 3? Karena penyakit kanker stadium 1 dan 2 tidak ada gejalanya, tidak ada sinyalnya, alarmnya rusak. Karena seringnya kita minum obat-obat analgesik dan antipiretik. Bergeser ke rumah sakit sebelahnya Darmais. Rumah sakit apa tuh? Harapan Kita. Rumah sakit khusus penderita jantung, dan ternyata 70% penderita jantung di sana sudah dipastikan itu sudah harus pasang ring, Pak. Bapak di sini ada yang sudah pasang ring? Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan ya, Pak. Oke, saya ada satu cerita dan ini menjadi pesan terakhir ya, dimana 1 bulan sebelum Ramadan tahun 2018 saya mengisi manasik kesehatan seperti ini di salah satu majelis taklim ibu-ibu ya di Kelapa II Depok. Yang hadir cukup ramai seperti ini, lebih dari 100 orang. Pertanyaannya sama, apakah ibu-ibu semua di sini sehat? Mereka mengatakan sehat, Dok, alhamdulillah. Ada satu orang yang saya tunjuk, kebetulan yang saya tunjuk itu di sebelah saya ibu ketua majelis taklim, ibu ustazah, gurunya. Saya bertanya kepada beliau, Bu Ustazah sehat? Beliau mantap, tanpa ada keraguan mengatakan, insya Allah saya sehat, Dok, tanpa ada keraguan. Lalu saya tanya yang kedua, saya bertanya kepada beliau yang kedua, apakah ibu sudah membuktikan bahwa ibu benar-benar sehat atau tidak? Ya, apa buktinya kalau ibu sehat? Beliau mengatakan, saya sehat karena saya jarang sakit, Dok. Saya bisa ngajar sehari 2-3 tempat. Saya beribadah dengan sempurna, artinya tidak ada keluhan sakit. Oke, apakah ibu sudah check up? Saya tanya begitu. Jawaban beliau, belum, Dok. Kenapa saya harus check up lawang saya sehat, kata beliau. Ini masuk akal ya. Kenapa saya harus check up lawang saya sehat? Oke. Penting Bu untuk check up. Ya, kenapa belum? Apa kira-kira jawaban kedua? Selain dia mengatakan saya tidak check up karena saya merasa sehat. Kira-kira alasan kedua beliau tidak check up kenapa, Pak? Ada yang tahu? Nah, itu jawabannya. Jadi sekali lagi ya, beliau mengatakan, Dok, takut ketahuan penyakitnya, Dok, kalau check up. Betul ya? Ya, ini yang terjadi. Oke, pertanyaan tidak saya lanjutkan. Saya mengisi manasik. Alhamdulillah setelah acara manasik, loh kok rombongan dari jemaah itu datang ke klinik untuk periksa ya, tapi saya nggak ngelihat beliau datang nih, karena mungkin memang betul-betul takut. Saya ingat sekali kejadian hari itu ya, hari Sabtu, 1 bulan sebelum Ramadan tahun kemarin, hari Sabtu beliau mengatakan sehat. Lah kok datang hari Senin stroke, Pak? Loh, ini benar cerita. Jadi hari Sabtu saya tidak melihat ada tanda-tanda stroke. Dia juga tidak pernah cerita bahwa dia sering pusing ya. Dia mengatakan tensi saya normal, Dok, tidak ada hipertensi. Diabetes juga normal, yang katanya 3 bulan yang lalu dia periksa gula darah, tensi semua normal. Tapi kok kenapa hari Sabtu dia mengatakan sehat, hari Senin datang ke klinik dipapah 2 anak laki-lakinya, mulutnya merot, maaf, tangan kanan, kaki kanannya lumpuh. Dan saya diagnosisnya adalah stroke, Pak. Lalu pertanyaannya, apakah penyakit stroke datangnya tiba-tiba? Walaupun dalam ilmu kedokteran memang stroke itu artinya adalah pukulan ya, arti stroke adalah pukulan. Dan penyebab dari stroke, Bapak Ibu tahu apa? Penyebab stroke? Penyumbatan pembuluh darah di otak yang menyebabkan kerusakan saraf otak tentunya. Ya, dan proses itu tidak sehari 2 hari, Bapak Ibu sekalian. Proses itu berjalan lama. Lebih dari 5 tahun kemungkinan besar ya. Jadi kerusakan penyumbatan pembuluh darah di otak itu terjadi lebih dari 5 tahun. Artinya di sini waktu hari Sabtu saya tanya kepada beliau, seharusnya kalau sudah di check up, diperiksa pada saat itu mungkin sudah nampak ya, sudah kelihatan adanya penyumbatan dan terjadinya kerusakan. Ya, inilah yang terjadi di masyarakat kita jika belum sakit, belum mau periksa. Ya, padahal sejak 30 tahun yang lalu Badan Kesehatan Dunia sudah mencanangkan pemeriksaan kesehatan sejak usia 15 tahun 1 tahun sekali. Oke, sebelum saya tutup, nanti di akhir acara 10 menit lagi selesai insya Allah, ada 6 langkah praktis, 6 langkah bagaimana mencegah lebih baik daripada mengobati dengan metode holistik